Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan yang dengan judul konflik dan cara mengatasi konflik dalam kelompok. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Husnul Khotimah dengan NIM akhir 075 dan teman saya Muhammad Roji Najata dengan NIM akhir 077 dan Esti Yulia Damayati dengan NIM akhir 081. Baiklah, presentasi pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Esti. Untuk Mbak Esti dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Husnul. Di sini saya Esti Yulia Damayanti, NIM akhir 081, akan menjelaskan tentang pengertian konflik dalam kelompok. Secara etimologi, konflik berasal dari kata Latin, yaitu kon, berarti bersama-sama, dan vulgar yang berarti benturan atau tabrakan. Jadi, konflik dalam kehidupan sosial adalah benturan dalam kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang sulit untuk dipahami oleh masing-masing individu. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian konflik menurut beberapa ahli. Menurut Robbins, pada tahun 1906, pada halaman 245 dalam Organization Behavior menjelaskan bahwa konflik adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antar dua pendapat sudut pandang yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun negatif. Yang selanjutnya, menurut Luthans tahun 2006 pada halaman 348 mengemukakan bahwa konflik adalah kondisi yang ditimbulkan oleh adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber dari keinginan manusia. Yang selanjutnya, menurut Husaini pada tahun 2006 pada halaman 387, konflik ialah pertentangan antara dua atau lebih terhadap suatu hal atau lebih dengan sesama anggota organisasi atau dengan organisasi lain. Menurut Handoko, pada tahun 1901, pada halaman 346, konflik adalah proses pengarahan ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai, atau persepsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis konflik dalam kelompok. Konflik atau pertentangan dapat terjadi antara individu dan dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Konflik dapat terjadi di antara pihak yang mempunyai tujuan sama, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Individu dan kelompok dalam organisasi mengembangkan keahlian dan pandangan yang berbeda tentang tugas dengan yang lain, yang dalam interaksinya dapat menimbulkan konflik. Berikut ini jenis-jenis konflik dalam kelompok. Yang pertama, konflik intrapersonal, yaitu konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Konflik intrapersonal yang akan terjadi ketika individu harus memilih dua atau lebih tujuan yang saling bertentangan dan bimbang mana yang harus dipilih untuk dilakukan. Yang selanjutnya, konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antara individu. Konflik interpersonal terjadi ketika adanya di mana hasil bersama sangat menentukan. Yang ketiga, konflik intergrup, yaitu konflik yang terjadi antar individu. Konflik intergrup terjadi ketika adanya perbedaan tentang isu tertentu, tindakan, dan tujuan, di mana hasil bersama sangat menentukan. Yang selanjutnya ada konflik intragrup, yaitu konflik antar anggota dalam suatu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau efektif. Konflik intergrup terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatkan tuntunan akan keahlian. Yang selanjutnya ada konflik intraorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi. Yang terakhir ada konflik interorganisasi yang terjadi. Konflik ini terjadi karena mereka memiliki saling ketergantungan satu sama lain.
konflik terjadi bergantung pada tindakan suatu organisasi yang menyebabkan dampak negatif terhadap organisasi lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Husnul Khotimah. Baik, terima kasih Mbak Esti. Di sini saya Husnul Khotimah dengan NIM akhir 075 akan melanjutkan presentasi. Yang akan saya jelaskan yaitu teori-teori konflik dalam kelompok. Yang pertama, teori hubungan masyarakat. Teori hubungan masyarakat ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Yang kedua yaitu teori kebutuhan manusia. Teori kebutuhan manusia menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia, seperti fisik, mental, dan juga sosial, yang tidak terpenuhi atau dihalangi. Hal yang sering terjadi, inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan juga otonomi. Selanjutnya yaitu teori negosiasi prinsip. Teori negosiasi prinsip ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Selanjutnya yaitu teori identitas. Teori identitas ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering terjadi berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Selanjutnya yaitu teori kesalahpahaman antar budaya. Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antaranya berbagai budaya yang berbeda. Selanjutnya yaitu teori transformasi. Teori transformasi ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya, dan juga ekonomi. Slide selanjutnya. Proses konflik dalam kelompok. Proses manajemen konflik. Proses manajemen konflik perencanaan sebagai bagian yang rasional dan bersifat iteratif. Berarti pendekatan model manajemen konflik perencanaan secara terus-menerus akan mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang ideal dan representatif. Selanjutnya yaitu proses terjadinya konflik. Menurut Hendrik, pada tahun 2006, mengidentifikasikan bahwa proses terjadinya konflik terjadi dari 3 tahapan. Yang pertama, peristiwa sehari-hari. Kedua, adanya tantangan sedangkan yang ketiga, timbulnya pertentangan-pertentangan. Menurut Robin, tahun 1996, proses terjadinya konflik menjadi 5 tahap, yaitu potensi oposisi atau ketidakcocokan, kognisi, dan personalisasi, maksudnya niat, perilaku, dan hasil. Dari beberapa tahap proses terjadinya konflik dalam sehari-hari ditandai adanya individu merasa tidak puas. Kadang-kadang berlalu begitu saja dan muncul kembali saat individu merasakan adanya gangguan. Apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Masing-masing anggota menganggap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan standar aturan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Husnus atas penyampaian materinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan konflik dalam kelompok. Menurut Stefanin dalam Handoko 2001, halaman 48 terdapat 5 langkah meraih perdamaian dalam konflik. Adapun sumber masalahnya, 5 langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan. Yang pertama, pengenalan kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi, tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah terhadap sebenarnya tidak ada. Yang kedua, diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna.
pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal yang sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Menyimpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlihat di dalamnya. Seringlah penyelesaian yang tidak dapat ditetapkan atau tidak praktis. Jangan sesekali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang paling terbaik. Yang keempat, pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian, namun berhati-hati. Dan jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada suatu kelompok tertentu. Yang kelima, evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil. Kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan mencoba kembali. Yaitu yang selanjutnya menurut T. Hani Handoko 1984. Bila keadaan tidak saling mengerti serta situasi penilaian terhadap perbedaan antara anggota organisasi itu makin parah, sehingga konsensus sulit dicapai, maka di konflik pun tak terelakkan. Pimpinan dapat melakukan tindakan alternatif seperti dikemukakan di bawah ini, tetapi tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Yang pertama yaitu menggunakan kekuasaan atau melaksanakan pendapat dengan menyatakan siapa yang setuju dengan pimpinan dan tidak setuju dengan pimpinan dan harus hendak mengundurkan diri. Yang kedua, konfrontasi di mana penyelesaian melalui persetujuan semua pihak tidak dapat dicapai dan hal itu dibiarkan demikian agar pihak-pihak memikirkan dan merenungkan kembali pendapat masing-masing. Yang ketiga, kompromi, di mana pihak satu mengorbankan sesuatu agar memuaskan pihak yang lain. Tentu saja pihak-pihak tak ada yang senang akan hal ini, tetapi apa boleh buat karena keadaan berlarut-larut dan organisasi menjadi mati. Ini justru merugikan semua pihak karena anggota saling menyabot kegiatan-kegiatan operasional. Yang keempat, menghaluskan situasi, yaitu meneruskan usaha mempertahankan situasi, akan tetapi pimpinan secara informal berusaha untuk menyelesaikan personal terhadap isu yang bersifat sepele. Yang kelima, mengundurkan diri. Dalam hal ini, pimpinan melarikan diri dari situasi atau konflik yang timbul dan tak berusaha untuk menyelesaikan masalah sama sekali. Pimpinan menyerahkan pada kekuatan dan tidak untuk nantinya memperoleh keseimbangan kembali. Karena dia memang berpendapat bahwa demikianlah seharusnya proses konflik berjalan. Memang diperkirakan bahwa sesuatu yang baru tentu menimbulkan gejolak dan bagaimana pendapat. Tetapi dengan berjalannya waktu, hal yang baru itu diterima sebagai hal yang sepele, biasa. Pihak-pihak akan dengan demikiannya mengerti kedudukan perkaranya. Yaitu yang selanjutnya menurut Mangkunegara 2009 menyatakan bahwa manajer dan karyawan memiliki beberapa strategi mengenai penyelesaian konflik. Strategi tersebut antara lain yaitu yang pertama, menghindari konflik dan dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau tidak potensi kontroversialnya atau tidak seimbang dengan akibat yang akan ditimbulkan. Menghindari yaitu merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonfrontasi untuk menekankan diri. Manajer perawat yang terlibat di dalam konflik dapat menepiskan isu dengan mengatakan, biarlah kedua pihak mengambil waktu untuk memikirkan hal ini dan menentukan tanggal untuk mendiskusikan. Yang kedua, mengakomodasi atau memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain.
Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat kepuasan. Yang selanjutnya, yang ketiga, kompetisi. Yaitu metode ini jika Anda percaya bahwa Anda memiliki lebih banyak informasi atau keahlian yang lebih dibanding dengan yang lainnya, atau ketika Anda tidak ingin berkompromi dengan nilai-nilai Anda, metode ini mungkin bisa memicu konflik. Tetapi jika merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan. Yang keempat, kompromi atau negosiasi. Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima serta meminimalkan kekurangan semua pihak dan dapat menguntungkan semua pihak. Yang terakhir, memecahkan masalah atau kolaborasi. Memecahkan masalah bersama-sama dan menang di mana individu yang terlihat mempunyai tujuan atau ide kerja yang sama. Perlu adanya satu komitmen, satu tujuan semua pihak yang terlihat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lain. Sekian, terima kasih. Gimana, Jin? ST